warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Lutfiah, NPM 20010404013 dari kelas C Prodi PIAUD IAIN Metro semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kepribadian yang diampu oleh Ibu dosen Andisa Herlida MPD. Selamat menyaksikan. Kepribadian adalah keseluruhan dari pikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran, dan ketidaksadaran manusia. Kepribadian bukanlah merupakan kodrat ataupun bawaan dari lahir, melainkan kepribadian ini dapat dibentuk dari proses sosialisasi. Jadi, kepribadian ini dapat dibentuk dan dirubah sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Seperti dari adat istiadat, tingkah laku, cara berpikir, maupun yang lainnya. Anak usia dini merupakan anak yang mudah dibentuk kepribadiannya. Banyak faktor yang dapat mengubah kepribadian dari anak usia dini. Contohnya yaitu lingkungan sekitar yang ada di tempat tinggal anak usia dini tersebut. Jadi kepribadian itu merupakan ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang. Contohnya, seseorang itu memiliki ciri-ciri ataupun kepribadian yang pemalu, memiliki ciri-ciri kepribadian yang supel, memiliki ciri-ciri kepribadian yang ramah, memiliki ciri-ciri kepribadian yang jutek ataupun judes. Itu juga merupakan suatu ciri-ciri dari kepribadian, yaitu ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang. Kepribadian itu diri sendirilah yang dapat mengendalikan ataupun dapat mengatur kepribadian tersebut. Jadi sebenarnya kita ini adalah seorang yang pemalu, tapi kita bisa mengendalikan ataupun bisa membuat diri kita jadi orang yang tidak pemalu di depan umum. Konsep yang berhubungan dengan kepribadian yaitu yang pertama ada karakter, yaitu karakter ini tuh dapat dibentuk dan tidak bawaan dari lahir ataupun tidak dari kodratnya. Jadi karakter ini merupakan suatu hal yang bisa dibentuk ataupun kita ubah sendiri. Lalu yang kedua ada faktor konsep temperamen. Nah, konsep temperamen ini biasanya dari faktor fisiologis maupun dari faktor biologis. Lalu yang ketiga ciri-ciri, dan yang keempat yaitu sifat dari orang tersebut. Nah, ini juga merupakan bawaan lahir ataupun dari biologisnya, tetapi juga bisa dirubah secara perlahan jika dalam diri kita memiliki keinginan ataupun kemauan untuk mengubah hal tersebut. Lalu yang terakhir yaitu kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan ini merupakan konsep yang banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya lingkungan dari lingkungan keluarga, ataupun lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan tersebut dapat mengubah kebiasaan juga dalam diri kita. Nah, sekarang ini banyak sekali yang melakukan tes kepribadian ataupun tes MBTI atau MBTI. Nah, tes itu dapat menilai kepribadian kita itu merupakan kepribadian yang ekstrovert maupun kepribadian yang introvert. Nah, di sini banyak sekali salah pemahaman antara kepribadian introvert dan kepribadian ekstrovert. Banyakan orang menilai kepribadian yang ekstrovert merupakan kepribadian yang ceria, kepribadian yang selalu tertawa, ataupun kepribadian yang tidak pemalu, maksudnya lebih berani menunjukkan diri di depan umum. Sedangkan kepribadian yang introvert ini merupakan kepribadian yang pemalu, kepribadian yang pendiam, kepribadian yang cenderung tidak aktif di dalam kegiatan. Nah, masalahnya pengertian tersebut itu sebenarnya ada benarnya dan ada tidaknya. Tapi sebenarnya kepribadian introvert dan kepribadian ekstrovert ini merupakan bagaimana cara individu menyalurkan ataupun merecharge energi dalam dirinya. Misalnya kepribadian introvert ini, cara merecharge energi mereka yaitu dengan menyendiri ataupun dengan menghabiskan waktu dengan diri sendiri. Contohnya seperti menonton drama Korea, ataupun nonton anime, ataupun menonton sendirian, ataupun melakukan hal secara sendiri, ataupun tidak melakukan apapun sendirian di dalam kamar, hanya tidur ataupun tidak melakukan apapun. Sedangkan kepribadian ekstrovert, cara merecharge energi mereka yaitu dengan berkumpul dengan banyak orang, berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan organisasi, berkumpul dengan keluarga. Nah, itu merupakan cara merecharge energi dari seorang introvert extrovert. Ciri-ciri kepribadian yang sehat. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk menilai diri sendiri, maksudnya untuk dapat menilai kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Yang kedua, dapat menilai situasi secara realistik. Lalu yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menilai prestasi secara realistik. Yang keempat, dapat menerima tanggung jawab. Lalu yang kelima, memiliki sikap kemandirian. Sedangkan kepribadian yang tidak sehat, yang pertama yaitu mudah marah ataupun tersinggung. Lalu yang kedua, selalu merasa stres ataupun depresi. Yang ketiga, selalu bersikap kejam ataupun suka mengganggu orang lain. Yang keempat, tidak bisa menghindari perilaku menyimpang. Yang kelima, memiliki kebiasaan yang suka berbohong. Yang keenam, hiperaktif. Yang ketujuh, bersifat memusuhi segala bentuk otoritas. Dan yang kedelapan, senang mengkritik ataupun mencemooh orang lain. Itu merupakan ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat.
Cara penilaian kepribadian yaitu ada dua cara. Yang pertama yaitu secara ilmiah, yaitu secara subjektif dan objektif, yaitu yang sudah terbukti dari tes yang sudah dilakukan. Sedangkan yang kedua yaitu cara non ilmiah ataupun hanya belum terbukti, tes yang dilakukan ini belum terbukti kebenarannya. Dari cara penilaian kepribadian secara ilmiah, yang pertama yaitu ada tes psikologi, yaitu tes ini itu biasanya menggunakan bercak-bercak gambar. Nah, dengan menggunakan bercak-bercak gambar itu dapat dinilai kepribadian seseorang tersebut. Lalu ada tes melengkapi gambar seperti gambar garis, gambar setengah lingkaran, gambar titik, gambar segitiga. Nah, itu seseorang melengkapi gambar tersebut dengan imajinasi yang ada. Yang ketiga yaitu tes TAT ataupun tes tematik. Yang keempat yaitu tes objektif ataupun tes yang pertanyaan dilakukan secara terstruktur. Yang kelima ada tes Binoseta. Nah ini tes ini dilakukan itu biasanya itu ada pilihan benar dan salah. Nah itu seseorang dapat menilai kepribadiannya sendiri seperti sikapnya, seperti kepribadiannya, kebiasaan yang dilakukan di rumah. Nah itu ada biasanya 560 pertanyaan dalam tes ini. Lalu yang selanjutnya ada tes EPPS. Nah tes ini itu biasanya ada 225 soal. Dalam tes ini biasanya pertanyaannya itu hampir sama untuk menilai konsistensi dari orang yang mengisi tes tersebut. Misalnya sudah ada pertanyaan yang mirip di awal, lalu ada pertanyaan lagi yang mirip dan pertanyaan yang pertama itu di akhir. Nah itu untuk menilai konsistensi dari peserta yang mengerjakan tes tersebut. Selanjutnya ada tes prailmiah, yaitu tes yang belum terbukti kebenarannya. Yang pertama itu ada tes silologi yang menilai dari gulat-gulat tangan. Lalu ada tes astrologi, yaitu yang paling sering kita dengar, yaitu menilai melihat dari bintang lahiran ataupun zodiak yang seperti Aquarius, Pisces, Cancer, Leo, dan sebagainya. Lalu ada tes grafologi, yaitu menilai dari tanda tangan seseorang. Lalu yang selanjutnya ada tes psikonomi yang melihat dari raut wajah ataupun dari wajah seseorang. Dan yang selanjutnya ada tes phrenologi yang melihat dari tengkorak ataupun tengkorak seseorang, maksudnya dari bentuk kepala seseorang. Yang terakhir ada tes ornikologi, yaitu melihat dari kuku-kuku seseorang. Nah, tes ini belum tentu terbukti ya kebenarannya, karena tes ini bukan tes secara ilmiah ataupun tes pra-ilmiah yang belum tentu terbukti kebenarannya. Lalu materi yang selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson. Perkembangan menurut Erik Erikson yaitu salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi perkembangan. Di antaranya yaitu yang pertama ada masa bayi, yaitu masa 0 sampai dengan masa usia 1 tahun, yaitu masa kepercayaan versus ketidakpercayaan. Lalu yang kedua yaitu masa kanak-kanak awal, yaitu usia 18 bulan sampai dengan usia 3 tahun, yakni masa autonomi versus rasa malu. Lalu yang ketiga masa prasekolah, yakni usia 4 sampai dengan 6 tahun, ini inisiatif versus rasa bersalah. Lalu yang selanjutnya masa sekolah, usia 6 sampai dengan 12 tahun, yaitu kegigihan versus inferioritas. Selanjutnya masa remaja, yakni usia 18 sampai dengan 20 tahun, yakni identitas versus kebingungan peran. Masa dewasa awal, yakni usia 20 sampai dengan 30 tahun, yaitu keintiman versus isolasi. Lalu masa dewasa usia 30 sampai dengan 60 tahun, masa generativitas versus stagnasi, dan yang terakhir masa hari tua, yakni usia 60 tahun ke atas, yakni integritas versus keputusasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kepribadian yaitu yang pertama ada faktor fisik, lalu yang kedua ada faktor lingkungan dan sosial budaya, lalu yang ketiga faktor dari diri sendiri, lalu yang keempat adalah faktor hereditas ataupun faktor genetik, dan yang terakhir yaitu faktor kebudayaan. Pengaruh media sosial dan kebudayaan terhadap kepribadian seseorang. Jadi media sosial ini itu tidak melulu. Jadi faktor media sosial ini memiliki faktor yang baik dan juga faktor yang buruk jika seseorang salah menggunakan media sosial tersebut. Tetapi media sosial juga dapat membantu seseorang untuk mengubah ataupun mengatur kepribadiannya. Contohnya adalah misalnya ada seseorang yang memiliki kepribadian yang pemalu. Dengan kepribadian yang pemalu, orang tersebut tidak dapat menyampaikan ataupun tidak berani mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Tetapi dengan adanya media sosial ini membantu seseorang tersebut untuk dapat menyalurkan ide ataupun gagasan yang ia miliki. Contohnya, seorang tersebut yang memiliki kepribadian pemalu dapat menjadi penulis novel, penulis buku, penulis webtoon, ataupun bahkan penulis cerita, bahkan menulis sebuah film ataupun sebuah karya. Nah, tetapi tidak sedikit juga media sosial yang salah digunakan, sehingga banyak sekali kepribadian yang justru malah semakin buruk dengan menggunakan media sosial. Jadi media sosial ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang.
sekarang ini banyak sekali kepribadian yang berubah karena media sosial. Dari yang awalnya, misalnya seorang tersebut awalnya adalah orang yang ceria, awalnya orang yang supel, awalnya orang yang ramah, awalnya orang yang tidak mengkhawatirkan apapun. Tetapi dengan melihat media sosial, misalnya melihat postingan dari teman-temannya, dia justru malah membandingkan dengan dirinya sendiri. Contohnya, temannya ini memiliki keluarga yang harmonis, sedangkan dirinya tidak. Lalu dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Mereka mah enak, punya keluarga yang harmonis, punya keluarga yang keluarga cemara, punya ayah dan ibu secara lengkap. Sedangkan aku tidak, sedangkan aku hanya tinggal dengan ibuku contohnya. Ataupun aku hanya tinggal dengan ayahku saja. Jadi itu membuat kepribadian seorang tersebut malah down. Malah yang dari awalnya kepribadiannya ini bagus, seperti supel, lalu ramah, lalu ceria, justru malah menjadi terbalik kepribadiannya karena melihat banyak postingan-postingan ataupun gambar-gambar yang ada di media sosial. Dengan media sosial ini juga dapat membantu seseorang menyalurkan kreativitas yang ada dalam dirinya, seperti contohnya menulis, menggambar, ataupun bahkan bernyanyi. Mungkin banyak ya orang yang tidak pede ataupun tidak percaya diri ketika bernyanyi di depan umum, tetapi dengan menggunakan media sosial ataupun dengan merekam video, penyanyi dengan merekam video saja, dia merasa pede karena yang melihat hanya dirinya sendiri. Itu juga dapat membantu meningkatkan kreativitas atau menyalurkan kreativitas yang ada dalam diri seseorang tersebut. Selain itu juga penulis, banyak sekali penulis-penulis yang terbantu menyalurkan ide-ide kreativitasnya. Bahkan ada penulis ataupun bahkan ada penulis yang sampai dibayar untuk tulisannya ataupun curhatan dia dari yang dia posting di media sosial. Media sosial itu tidak hanya berupa WhatsApp, berupa Facebook, ataupun Instagram saja, tapi media sosial ini sangat banyak sekali. Contohnya seperti blog, lalu Twitter, lalu webtoon, itu juga dapat menyalurkan ide-ide kreativitas yang ada dalam diri kita. Lalu faktor kebudayaan terhadap kepribadian. Kalau faktor kebudayaan sendiri, itu contohnya seperti mayoritas dari daerah tersebut pasti memiliki kebudayaan, contohnya budaya Jawa. Nah, banyak sekali kan orang Jawa itu yang terpencar di daerah manapun, bahkan di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, itu banyak sekali orang-orang Jawa. Nah, dengan begitu orang-orang Jawa ini tuh punya kebudayaan ataupun adat istiadatnya sendiri yang mereka bawa sampai dengan tempat di mana mereka berada. Contohnya saya sendiri, saya ini merupakan orang yang lahir di daerah Sumatera Selatan, tapi orang tua saya memiliki suku Jawa. Nah, kebudayaan yang dibawa dari Jawa dibawa ke Sumatera, yaitu banyak sekali. Contohnya kebudayaan dari adat istiadatnya, dari cara berbicara, dari cara berperilaku, itu sangat berbeda dengan orang-orang Sumatera Selatan yang asli ataupun penduduk-penduduk lokal yang asli. Berbeda dengan kebudayaan yang ada di Jawa. Nah, itu juga mempengaruhi kepribadian orang-orang yang ada di sekitar di tempat tersebut. Contohnya teman saya ini merupakan orang Sumatera Selatan asli. Dia karena sering berkumpul dengan orang-orang Jawa, dia memiliki kepribadian yang justru seperti orang Jawa, tidak seperti orang Sumatera Selatan. Kebanyakan orang Sumatera Selatan ini memiliki sifat ataupun watak yang keras, ataupun cara bicara yang tinggi, ataupun cara tertawa yang keras. Nah, sedangkan orang-orang Jawa ini memiliki tutur kata yang lebih lembut, cara berbicara yang lebih sopan. Nah, itu membuat teman saya ini malah justru berubah menjadi orang Jawa karena kebiasaan ataupun pengaruh dari budaya-budaya Jawa yang ada di lingkungan sekitar dia. Nah, tadi sedikit materi kepribadian yang saya ketahui dan dapat saya jelaskan. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.